Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam menguatkan jiwa kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kebenaran firman Tuhan di saat ini akan kita renungkan bersama-sama, terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca pada ayat 15 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk ada di sekitar firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami sekalian, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mendengar bahkan menyaksikan melalui channel ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami dapat memahami firman-Mu, dan melalui kuasa Roh Kudus juga hamba dimampukan untuk menyampaikannya bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Bagian firman Tuhan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, judul pembacaan, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema kita di hari ini melalui pembacaan ini adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ya pada bulan ini atau bulan Februari ini kita berada di bulan Pekabaran Injil, di mana kita mengenang satu momen penting di mana Otto dan Geisler boleh meninggalkan negara asal mereka hanya untuk pekerjaan pemberitaan Injil sampai ke tanah Papua. Itu adalah pekerjaan sebagai wujud bagaimana Otto dan Geisler begitu mengasihi kami di tanah Papua, lebih daripada itu mengasihi Tuhan di dalam satu pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian pembacaan kita pada saat ini merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus, di mana Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan sampai 3 kali kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, pertanyaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus untuk bagaimana melihat kesungguhan hati dari Simon Petrus di dalam mengasihi Tuhan. Sampai sejauh mana kasih yang akan dia lakukan di dalam pekerjaan pelayanan itu sendiri. Nah, pertanyaan disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Dan pada pertanyaan yang ketiga kalinya, betapa sedih hati Petrus karena pertanyaan ini harus diulangi oleh Tuhan Yesus kepadanya sebanyak 3 kali. Maka Petrus pun menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pertanyaan ini merupakan satu
pertanyaan yang menggugah hati Simon Petrus. Karena kebersamaan dengan Yesus sebagai guru dan Simon Petrus sebagai muridnya, bahwa Simon Petrus tahu bahwa Yesus tahu betul bagaimana apa yang dikerjakan oleh Simon Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus melihat sampai pertanyaan ketiga kali ini, mungkin saja Yesus, sang guru dari Petrus, meragukan apa yang disampaikan oleh Simon Petrus, sehingga untuk ketiga kalinya membuat Petrus menjadi bersedih. Tapi sungguh pertanyaan ini bukan berarti Kristus atau Yesus tidak mengasihi Simon Petrus. Yesus sangat begitu mengasihi Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita. Di dalam bulan pekabaran Injil ini, kita ditantang dengan sebuah pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Otto dan Geisler, juga Simon Petrus telah mengerjakan pekerjaan pelayanan mereka sebagai wujud nyata bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Di dalam pekerjaan pelayanannya, Otto dan Geisler meninggalkan negara asal mereka, pergi ke tanah Papua, tanah yang waktu itu sebagai tempat yang hitam, yang penuh dengan kejahatan, penyembahan berhala, perang suku dan lain sebagainya. Namun karena kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan dan pekerjaan pelayanannya, dan juga cinta mereka kepada orang Papua dan tanahnya, sehingga mereka melakukan pekerjaan pelayanan ini. Demikian Simon Petrus, ketika pertanyaan ini sampai 3 kali menggugah hatinya, karena dia sadar mungkin saja pekerjaannya terbatas, tetapi kasihnya kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Walaupun kalau kita lihat selanjutnya, pada akhirnya dia harus menyangkal Yesus pada peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus waktu itu. Namun hal menarik dari peristiwa ini, kita belajar bersama-sama untuk memahami dari bagian tema kita, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan di sini berarti kita mau menanggalkan segala sifat keduniawian kita. Kita mau melihat apa perintah dari Kristus, apa perintah dari Tuhan yang hendak kita lakukan sebagai wujud pemberitaan Injil kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengasihi Tuhan bukan tidak cukup hanya kita beribadah saja. Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya kita pada KTP sebagai orang Kristen saja, tetapi mengasihi Tuhan secara khusus bagaimana kita tunjukkan lewat sikap perbuatan kita di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apakah engkau mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan berarti kita bebas dari tantangan. Mengasihi Tuhan bukan berarti kita bebas dari pergumulan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi ketika kita mau mengasihi Tuhan, maka masalah pergumulan itu menjadi bagian kehidupan kita, di mana di dalamnya iman kita diuji, ketaatan kepada Allah kita diuji, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak sekalian, bagaimana mengasihi Tuhan berarti kita berpegang teguh kepada firman-Nya, bagaimana kita mau melakukan firman-Nya, dan bagaimana kita taat di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, mengasihi Tuhan tidak sekedar hanya sebatas kata, tetapi mengasihi Tuhan ditunjukkan lewat perbuatan kita di tengah berbagai kehidupan yang kita alami hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat menyambut hari pekabaran Injil masuk di tanah Papua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena melalui kebenaran firman-Mu kami memahami bahwa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami belajar bahwa mengasihi Engkau tidak cukup saja dengan sebatas kata-kata, tetapi harus kami wujud nyatakan
di dalam setiap tutur kata, bahkan perbuatan yang nyata di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami di tengah berbagai tantangan yang harus kami alami. Mampukan kami untuk menjadi saksi Injil-Mu di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh persiapan-persiapan umat-Mu di dalam menyambut perayaan Injil masuk di tanah Papua pada tanggal 5 Februari besok. Tuhan juga memberkati kru dari channel Klavos Sukacita dalam mempersiapkan segala sesuatu, baik pengambilan gambar, bahkan edit dari gambar, bahkan penayangannya melalui channel ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, sehingga melalui channel Klavos Sukacita ini, nama Tuhan terus disebarluaskan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.